Kak, kenapa Kak? Kok Kak kelihatan sedih? Ini Kak, ada saudara saya yang sakit. Waduh, tapi Kakak nggak sakit kan? Kalau saya sih sehat Kak. Oh puji Tuhan. Udah nggak apa-apa Kak, kita harus semangat, kita harus sehat. Karena kita yakin Tuhan Yesus yang setia itu selalu menyertai kita Kak. Oh gitu ya Kak ya? Iya, yuk kita sapa adik-adik dulu yuk Kak. Oke Kak. Shalom Salam adik-adik. adik-adik. Janji firman Tuhan buat setiap kita adalah Tuhan itu setia. Tuhan itu kasih, setianya selalu ada sama kita. Apapun masalah adik-adik, apapun masalah mama papa di rumah. Yakin Tuhan itu setia, Tuhan akan menyertai kita dan menolong kita. Amin. Betul kan Kak? Betul Kak. Ayo adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau icebreaker dulu. Kita akan naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Semua tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Beri Haleluya. kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali. Baik adik-adik, waktunya kita menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Engkau sungguh Allah kami yang baik ya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menolong kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu ada buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan hatimu hari ini untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari adik-adik kita sembahlah kita. Kita angkat suara kita. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik buat setiap adik-adik. Tuhan Yesus baik buat setiap kakak-kakak. Tuhan Yesus baik buat setiap mama papa. Oh, terima kasih Yesus. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan berdiam diri adik-adik. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah penolong buat kita. Dia selalu menolong kita apapun keadaan kita hari-hari ini. Dia terus ada buat kita adik-adik. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu menjaga kami ya Tuhan. Tidak pernah sehelai rambut kami jatuh tanpa seizin-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Tuhan selalu menolongku,
Haleluya. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dan kami yakin, kami percaya itu. Saatnya Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau melompat buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama haleluya. Amin. Amin. Adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau memuji buat Tuhan ya. Kita mau menari buat Tuhan. Kita angkat pujian Ku Daki Daki Daki. Yesus besertaku. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku seberang 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 sedalam dalam 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 lautan. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Adik-adik kita akan menyiapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua boleh duduk kembali. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
Baik adik-adik, mari adik-adik semuanya tundukkan kepala, sikap berdoa, lipat tangannya, kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, tiba waktunya Tuhan anak-anak-Mu, kami semua Tuhan menerima taburan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk menerima benih-benih firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang bertumbuh, berbuah, bahkan kami boleh berdampak bagi sekeliling kami, bahkan semua orang yang melihat kami boleh mengenal buah-buah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan duduk diam dengan tertib untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, minggu ini adik-adik semuanya akan mendengarkan tentang kasih Allah. Kasih Allah yang diambil dari kisah Ulangan dan Bilangan ya adik-adik. Kakak akan ulas sedikit dari kisah ini. Adik-adik tahu bahwa bangsa Israel mereka dari bapak Yusuf, mereka berkembang, bertumbuh, berkembang biak, banyaknya menjadi banyak di negeri Mesir. Tetapi adik-adik lama-kelamaan di negeri Mesir mereka ditindas, mereka disiksa, mereka dalam masa-masa yang sangat sulit. Bangsa Israel dalam hidup yang sangat sulit adik-adik. Tapi adik-adik, Tuhan sangat penuh kasih kepada mereka. Tuhan membawa mereka seturut dengan janji Tuhan. Tuhan membawa bangsa Israel, ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Tuhan ingin memerdekakan bangsa Israel. Tuhan akan membawa mereka ke dalam hidup yang lebih baik adik-adik. Nah, namun gak mudah ternyata adik-adik, di mana Fir'aun berkeras hati menahan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan dengan begitu kasih yang besar, Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Mulai dari Tuhan memberikan tulah kepada Mesir, kemudian setelah tulah berakhir, bangsa Israel singkat kata boleh keluar dari Mesir. Dalam perjalanan mereka pun, mereka bersungut-sungut, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, tapi Tuhan tetap mengasihi. Karena apa? Kasih Tuhan adalah kasih yang apa adanya, kasih yang tanpa syarat. Dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan yang sangat terpuruk, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Kemudian kasih yang tanpa syarat itu adalah kasih yang menerima kekurangan orang lain. Tuhan menerima bangsa Israel saat itu dengan keadaan mereka, dengan keadaan yang sangat terpuruk. Tuhan terima, Tuhan tolong, Tuhan peluk, Tuhan sertai dari langkah demi langkah, dari tanah perbudakan hingga akhirnya mereka keluar dari Mesir. Tuhan sangat mengasihi mereka. Adik-adik, kita juga belajar dari sini bahwa kasih itu adalah kasih yang menerima kekurangan orang. Kita diajarkan untuk menerima kekurangan orang, bagaimanapun kondisi mereka. Terimalah teman-temanmu bagaimanapun kondisi mereka. Kemudian kasih itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang, karena kasih itu adalah kebaikan. Kasih itu berbuat baik sekalipun kita menerima hal yang buruk. Berbuat baik sekalipun kita tidak pernah ditolong. Kita menolong orang sekalipun, orang itu gak pernah ada saat kita butuh pertolongannya. Itulah kasih adik-adik. Kemudian kasih juga menghargai perbedaan, tidak pilih-pilih. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, ketika Tuhan membawa bangsa Israel, umat yang dikasihinya ini keluar dari tanah perbudakan, Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan tidak pilih-pilih, oh hanya anak yang lucu-lucu saja yang aku bawa keluar dari tanah perbudakan. Oh hanya anak-anak yang manis saja, hanya anak-anak yang patuh saja yang aku bawa, yang aku selamatkan. Tidak, semuanya Tuhan kasihi. Semuanya Tuhan bawa keluar dari tanah perbudakan ini menuju ke kemerdekaan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu hanya karena kasih, bukan karena faktor yang lain. Hanya karena kasih, hanya karena alasan kasih, bukan karena bangsa Israel punya
bukan karena bangsa Israel memuji Tuhan, bahkan saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang sering bersungut-sungut, bangsa yang kurang bersyukur. Tapi hanya karena kasih Tuhan membawa mereka ke dalam kehidupan yang lebih baik. Karena kita diciptakan serupa dan segambar Allah, Allah mengasihi umat manusia. Karena Allah mengasihi, karena Allah pengasih, baiknya kita sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, kita pun mengasihi. Kita juga diajarkan untuk kita jangan pilih-pilih untuk mencari teman dalam pergaulan, dalam bersosialisasi. Kasih adalah tidak pilih-pilih. Kasih itu tidak memandang rupa, tidak memandang bentuk, tidak memandang usia. Kasih hanya kasih. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kemudian adik-adik, kakak mau kasih tahu karakteristik kasih. Kasih itu pasti, kasih itu membawa damai sejahtera, pasti memberikan damai sejahtera. Kasih itu tidak diciptakan untuk pemberontakan. Kasih itu tidak bertujuan untuk peperangan, nggak mungkin. Justru dalam keadaan yang nggak enak, dalam keadaan yang perselisihan, pertentangan, karena kasih orang-orang didamaikan. Karena kasihlah kakak adik yang tadinya mungkin rebutan mainan, berselisih, mereka didamaikan karena kasih. Jadi adik-adik, kalau adik-adik masih diem-dieman sama temen, adik-adik cek, adik-adik coba ingat kembali, kita harus mengasihi. Kasih itu tidak membawa perselisihan, kasih itu tidak membawa pertentangan, kasih itu nggak pernah memberikan peperangan. Justru karena kasihlah yang tadinya berselisih menjadi rukun kembali. Justru karena kasihlah yang tadinya berantem menjadi temenan lagi. Karena kasihlah membawa damai sejahtera. Kemudian kasih itu bertujuan untuk membahagiakan orang lain. Seperti yang tertulis di Keluaran 3 ayat 7, kakak akan bacakan di Keluaran 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang lebih baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah ini adik-adik, kasih itu membawa orang lain mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Karena Tuhan ingin Israel mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kerinduan Tuhan adalah melihat bangsa yang dikasihinya itu hidup lebih baik. Dan itu juga yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, adik-adik. Yang bangsa Israel berikan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah membawa bangsa Israel nih keluar dari tanah perbudakan nih, dari tempat yang gak enak, tempat yang tandus, tempat yang gak ada makanan, dari tempat yang kotor, tempat penindasan, tempat pengolok-olok, tempat yang sungguh-sungguh sangat buruk ini, menjadi ke tempat yang jauh lebih indah, tempat yang nyaman. Bahkan Tuhan berfirman tempat yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi apa yang Tuhan terima? Di gurun mereka bersungut-sungut. Bangsa Israel ada aja gak bersyukurnya, bangsa Israel ada aja protesnya. Aku pengen makan daging. Marah-marah bangsa Israel adik-adik di gurun pasir, lo bayangkan. Dan karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan melihat kerinduan mereka, Tuhan kirimkan daging beneran berupa burung puyuh. Luar biasa Tuhan. Oh, aku pengen makan roti. Tuhan kirimkan, luar biasa, Tuhan kirimkan hujan roti yang kita sebut dengan ma'ana. Dan Tuhan inginkan kepada kita, meskipun yang kita terima gak selalu baik adik-adik, tetapi Tuhan ingin
yang kita berikan ke orang lain adalah sesuatu hal yang baik, seperti yang Tuhan berikan. Ada beberapa cara bagaimana untuk mengasihi orang lain, yaitu menerima kekurangan orang lain seperti Tuhan juga menerima kekurangan kita, mengasihi kita. Bila Tuhan mau terima bangsa Israel dengan segala kekurangannya, Tuhan mau terima bangsa Israel, mau menolong mereka, mau menuntun mereka, meskipun mereka tidak menguntungkan sama sekali, meskipun mereka sukanya bersungut-sungut, gak bersyukur, meskipun mereka protes terus, tapi Tuhan mengasihi mereka. Kemudian mengampuni kesalahan orang. Tuhan memaafkan bangsa Israel, Tuhan mengampuni bangsa Israel. Meskipun dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan ini banyak sekali dosa yang mereka perbuat, tetapi Tuhan mengampuni mereka karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan juga ingin adik-adik kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu juga yang Tuhan firmankan, yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi adik-adik kalau melihat ada orang yang sedang tidak baik-baik saja, itu adalah kesempatan untuk kita menjadi berkat buat mereka. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi orang lain, siapapun mereka Tuhan, siapapun itu, ajari kami untuk mengasihi mereka. Tuhan, kami mau mengasihi karena Tuhan telah mengasihi kami, dan kami mau menjadi seperti Tuhan yang mengasihi tanpa syarat, yang mengasihi tanpa harus meminta kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, shalom kakak-kakak. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 91 ayat 4c. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini adalah mewarnai. Pertama, adik-adik download file dari Facebook Aero Kids. Kemudian adik-adik boleh print. Setelah itu, adik-adik mewarnai dengan rapi, dengan bagus. Lalu adik-adik boleh foto hasil karya adik-adik dan boleh dikirim ke nomor WhatsApp berikut. Boleh tag ke Facebook Aero Kids, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang menarik. Selamat berkarya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kakak mau memberi pengumuman untuk minggu ini. 1. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik bisa langsung scan QR code berikut ini. Kedua, bagi adik-adik yang ingin didoakan, bisa menghubungi kakak-kakak Aero Kids ya. Ketiga, minggu depan kita masih ibadah online. Jam 9, jam 12, dan jam 5 sore. Hanya di Facebook Live dan YouTube channel ya. 4. Buat pemenang aktivitas minggu yang lalu adalah sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita
Dan sebelum kita mengakhiri ibadah, terlebih kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, tutup matamu, siapkan hatimu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah hari ini Tuhan masih online ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah firman yang berkuasa ya Tuhan. Firman yang berkuasa untuk mengubahkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang malas Tuhan, Tuhan akan ubah menjadi anak yang rajin Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami terus berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mari Tuhan, sertai bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami ya Bapa. Berkati setiap pemimpin bangsa kami. Dari pemimpin paling atas sampai pemimpin yang paling bawah sekalipun Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami. Engkau akan memulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan kami juga bawa Tuhan setiap pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa buat Pak Niko ya Tuhan beserta wakil-wakilnya. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Wiweko Mulyono Tuhan beserta dengan wakil-wakilnya. Kami berdoa buat Kak Yafet Tuhan beserta dengan wakil-wakilnya ya Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kami percaya dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani pekerjaan Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada atas hamba-hamba-Mu ya Bapa. Berikan kesehatan secara sempurna buat hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Bapa buat kakak-kakak yang sudah melayani Engkau Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap kakak-kakak ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan meninggalkan ibadah kami ya Tuhan. Dan sebelum meninggalkan ibadah kami rindu Tuhan, diberkati Tuhan melalui hamba-Mu Kak Yafet. Terima kasih Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini, tentu kalian diberkati kan? Begitu dahsyat. Baik, mulai siapkan hatimu, angkat tanganmu, dan dengarkanlah sabda firman Tuhan untuk kau terima sebagai berkat. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung, memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Ditambahkanlah kesehatan, ditambahkanlah hikmat kepintaran, tanganmu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak hal, dan Tuhan buat berhasil. Ekonomi dan kesehatan papa mamamu juga diberkati Tuhan. Ingat, karena Dia sudah mengutus anak yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, dan pendampingan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah, mulai hari ini sampai nanti kembali Dia menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Meskipun